hari ini? Sehat? Oke, selamat jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian mentega dan roti. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya baiklah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar Roh Kudus menyiapkan hati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini Engkau selalu dan tetap memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu bisa menjadi rema dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 14 ayat yang ke-6. Ya, Ibu ulangi. 2 Samuel 14 ayat 6. Ibu bacakan bunyinya. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang. Dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Sekali lagi, hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisah, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Nah, judul renungan hari ini adalah akibat berkelahi. Sekali lagi, akibat berkelahi. Nah, anak-anak, gue itu punya cerita nih. Ya, ceritanya itu tentang seekor singa. Seekor singa yang pagi hari itu ia tengah menikmati ya hidupnya dengan enak. Kenapa kok enak? Nah, dia sudah menyediakan sarapan yang ada di situ. Daging mentah yang segar dia nikmati dengan enak. Karena apa? Di tempat dia tinggal itu banyak sekali hewan-hewan yang bisa dimangsa.
yang bisa digunakan untuk makan singa itu. Tiba-tiba datang seekor singa yang lain. Singa yang lain ini merasa iri. Dia bilang kemudian, "Hei singa, aku mau tinggal di sini sekarang karena tempatmu itu enak sekali. Banyak sekali binatang buruan yang gampang untuk dimangsa, untuk dimakan. Sekarang gini aja, aku yang tinggal di sini dan kamu harus pergi. Kalau kamu tidak mau pergi, baiklah kita berkelahi. Tunjukkan kemampuan kita. Siapa yang mampu, itu yang akan tinggal di sini." Nah, singa yang satunya tadi, yang sedang enak-enak makan tadi, marah anak-anak. Akhirnya mereka berdua berkelahi, saling takar, saling menggigit dan sebagainya. Sampai kemudian mereka baru berhenti ketika satu singa mati. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Singa yang satunya tadi juga tidak luput. Dia juga terluka parah. Karena lukanya terlalu parah, ketika akibat dia berkelahi, akhirnya singa yang tadi juga ikut mati. Nah, begitulah anak-anak. Perkelahian itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Selalu saja menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Seperti singa tadi akhirnya mati semua. Demikian juga yang akan terjadi pada kita. Tidak semua hal itu bisa atau mampu diselesaikan hanya dengan berkelahi anak-anak. Justru ketika sesuatu itu diselesaikan dengan berkelahi, akibatnya tidak pernah ada yang baik, selalu buruk. Bisa anak-anak di sekolah berselisih sama teman, ya, berbeda pendapat, kemudian berkelahi. Apa yang akan terjadi? Tentunya satu, kita akan ditegur oleh bapak ibu guru. Yang kedua, kita bisa juga dimarahi oleh orang tua kita. Nah, akibat dari berkelahi itu tidak pernah ada yang baik. Maka dari itu ketika kita menghadapi masalah, ketika berselisih atau berbeda pendapat dengan teman, baiklah kita selesaikan dengan baik-baik, dibicarakan bersama. Tidak usah dengan emosi atau kemarahan. Kita perlu belajar untuk mengendalikan diri supaya tidak marah, supaya tidak semua hal harus dengan berkelahi. Karena apa, ingat anak-anak, bahwa sesama teman seharusnya kita saling mengasihi, bukan bertengkar, bukan berkelahi. Seperti singa tadi akhirnya mati semua. Kita juga akibatnya kalau berkelahi dimarahi orang tua atau bu guru atau pak guru. Nah, oleh karena itu baiklah, mulai hari ini ingat firman Tuhan tadi bahwa kita harus selalu saling mengasihi, karena akibat berkelahi tidak pernah ada yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas peringatanmu hari ini melalui firman-Mu, bahwa hanya dengan mengendalikan diri, dengan saling mengasihi dan tidak berkelahi, itu hidup kami akan damai. Kami bisa berdamai dengan semua orang, kami bisa menjadi berkat dengan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meresponinya dengan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tuhanku, tolong
Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Marta. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa. Nah, tiba saatnya kita berpisah dan berjumpa lagi dalam sapaan pagi sekolah Kristen Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.